Selamat malam, perkenalkan nama saya Matius Renada Rahmetan, periode S1 Keperawatan dari kampus Dikis Gerah Edukasi Makassar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi dari aspek perundang-undangan, tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas (non lex extra), sehingga multi tafsir, komuniktif, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi adil. Terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi hingga tanggal 2006. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opertani merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi yang bisa diperluas. Keadaan organisasi atau masyarakat yang seandaikan rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kepatuhan yang tidak pernah usai. Expore, hukum yang ditujukan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Yang berikut, faktor internal dan eksternal. Korupsi pada dasarnya hukuman peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi bisa berasal dari situasi lingkungan yang konduktif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi 3, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga kaum bahayioris, mengangkatkan bahasa lingkungan keluarga yang secara kuat, memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi, dan mengalukan sifat baik seseorang yang sudah menjadi tratis pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyelenggarakan kekuasaannya. Faktor internal. Pemilu perilaku korup disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
Nilai-nilai masyarakat konduktif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Kemudian B, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. C, aspek politis. Menurut Torajo dalam kurung 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan tersebut dijalankan dengan mengerahkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai satu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk. Demikian instabilitas politik. Kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. D, aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladan pimpinan, tidak adanya kualitas organisasi yang benar, kurang memandainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengadilan manajemen, lemahnya penguasaan. Sekian dan terima kasih.